Jika kita mengalami yang namanya telat bayar sampai gagal bayar di aplikasi Lumbung Dana, seperti apa pengalaman banyak orang yang gagal bayar di aplikasi ini dari segi penagihan dan juga seperti apa resikonya. Maka dari itu buat teman-teman yang mau tahu updateannya, simak video ini. Di video kali ini juga kita akan lihat ya untuk legalitasnya dulu ya. Ini aplikasi walaupun resmi OJK ya, kita cek di website resminya. Ini aplikasi memang seperti ilegal ya. Walaupun resmi tapi seperti ilegal. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena aplikasi Lumbung Dana ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya ketika kita telat bayar ataupun gagal bayar, penagihannya lewat WA gitu ya, itu selalu menebar ancaman. Misalnya nih teman-teman, kalau misalnya enggak segera bayar sisa utangnya, segera dilunasi gitu ya, maka mereka mengancam akan menyebarkan data kalian, bahkan mengedit foto kalian seperti KTP. Nah, maka hal tersebut itu sudah tidak asing lagi di kalangan banyak orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi Lumbung Dana yang memiliki limit pinjaman hingga 45 juta ini. Namun teman-teman, kalian gak perlu takut bahwasanya jika ada hal-hal yang terlalu berlebihan di luar batas aturan OJK, itu simpan saja buktinya dan laporkan saja ke OJK ya. Karena aplikasi ini sebenarnya dari segi bunganya lumayan besar teman-teman ya. Karena banyak orang yang hanya melihat dari cepat cairnya saja, tapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwasanya bunga dan juga potongan di aplikasi Lumbung Dana ini lumayan besar. Mungkin teman-teman juga merasakan yang sudah pinjam uang di aplikasi ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman gagal bayar di aplikasi ini, gak perlu takut ya. Karena aplikasi ini juga resikonya itu yang paling besar ya karena risiko OJK saja, bukan takut DC lapangan. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar aplikasi ini, kalau misalnya mau galbay mandiri ya galbay mandiri. Jangan sampai kalian sewa joki pinjol ya, karena itu penipuan. Galbay mandiri ini ketika kalian tidak mampu bayar ya stop dulu. Kalau misalnya uangnya sudah ada dengan catatan bukan hasil pinjam sana sini, ya dibayar sisanya ya, untuk membalikan yang namanya skor kredit kita agar tetap baik ke depannya. Jadi seperti itu, mungkin ada keluh kesah yang pernah kalian alami pinjam uang di aplikasi ini, tulis aja ya di kolom komentar, ataupun yang mau nanya juga silahkan. Nanti kita akan terus update ya pinjaman online seperti ini. Nah, apakah Lumbung Dana ini untuk DC lapangan sudah ada atau belum? Saya belum mendapatkan informasinya ya, karena si DC dari aplikasi Lumbung Dana ini juga nampaknya belum ada yang diturunkan. Nanti kalau misalnya sudah ada, teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Nanti akan saya update lagi. Kadang-kadang saat saya membahas pada saat itu belum ada, kemudian ternyata ada orang yang komen mengalami, biasanya sih seperti itu. Ini kayak gitu aja teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui bahwasanya penagihan dari DC ketika melakukan penagihan lewat WhatsApp itu ya ada ancaman seperti itu. Itu sebenarnya bisa ya teman-teman laporkan ke OJK, simpan saja buktinya.